Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naida Azahra dengan NIM H540122133 akan mendemonstrasikan mengenai tabel dinamis. Untuk langkah pertama, teman-teman bisa buka em, file, kemudian ke file, kemudian import dataset from Excel, terus teman-teman bisa ke browse, terus cari di mana teman-teman naruh datanya, kemudian klik open. Setelah itu kita ganti name-nya itu jadi data, kemudian klik import. Oke, di sini variabel clock session-nya itu si sampel ini, kemudian variabel time series-nya itu tahun, lalu variabel dependent-nya itu there, dan variabel independent-nya itu ada tiga yaitu prior, row, dan LDR. Kemudian selanjutnya itu kita balik ke script. Di sini teman-teman bisa install package dulu PLM. Kemudian kalau udah teman-teman bisa langsung aja ketik library, buka kurung, PLM tutup kurung, kemudian klik run. Nah, setelah itu kita akan membuat estimasi dari FGEM yang first difference. Kita buat nama modelnya first difference itu jadi em, FDGMM sama dengan FGMM, kemudian variable dependentnya itu there, kemudian dipisahkan tanda gelombang strip gitu. Habis itu masukin leg dari si variable dependentnya itu there. Kemudian ini adalah yang membedakan dengan panel statis dan juga panel dinamis. Lalu setelah itu kita akan tambahkan dari variable dependentnya ada pair, row, dan LDR. Kemudian kita pisahkan dengan garis tegak lurus ini. Terus ini kan variabel utamanya. Setelah itu kita masukin apa periodenya. Di sini kan periodenya itu dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Nah, habis itu berarti like-nya kan ada 10 ya. Nah, tapi kita masukin like-nya itu 2 sampai 9 aja. Kemudian nama datanya itu sesuaiin sama data sama nama yang tadi teman-teman masukin pas di import data gitu. Habis itu kita masukin efeknya. Nah, di sini efeknya itu sama dengan tanda petik individual ini, kemudian modelnya itu one step. Habis itu, teman-teman bisa ikutin lagi, kemudian kita ketik summary untuk melihat nilainya. Habis itu, teman, sorry yang ini, kita klik individual, kemudian modulnya one step, kemudian kita klik summary untuk melihat nilainya. Habis itu di blok aja, kemudian klik run. Oke. Nah, di sini dilihat kalau misalkan nilai like-nya itu minus. Lalu kita akan melihat uji tiga, yaitu ada uji Sargan, uji konsistensi, sama uji ketidakbiasan. Uji Sargan atau uji validitas ini bisa dilihat kalau misalkan nilainya itu 12. Nah, ini. Kemudian artinya itu jika lebih besar dari 0,05 dia valid. Lalu untuk melihat uji konsistensi kita lihat bagian autocorrelation test di bagian sini, di mana di sini tuh nilainya minus 0,06. Di mana kalau misalnya kurang dari 0,05 itu artinya dia tidak konsisten. Jadi yang kita cari adalah yang nilainya konsisten yang lebih besar dari 0,05. Nah, ini adalah model untuk first difference. Selanjutnya kita akan melihat model sistem GMM. Teman-teman bisa ikutin aja seperti ini. Teman-teman bisa copy aja dari sini kemudian di paste tapi disesuaikan gitu. Habis itu kalau udah di copy, di blok, kemudian kita klik run. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik summary-nya. Nah, ini dia summary-nya.
Bisa dilihat kalau misalkan lekdernya itu 0,90, terus untuk nilai sargantesnya itu sekitar 15. Jadi lebih besar dari 0,05 artinya itu dia valid. Terus kita lihat nilai AR2-nya dengan nilai yaitu 0,431. Nah, di sini di mana dia itu lebih besar dari 0,05 artinya dia tuh konsisten ya. Kemudian sekarang kita mau lihat nih dia tuh bias atau enggak. Yang bagus kan yang enggak bias ya. Nah, dia tuh harus lebih besar dari F tapi lebih kecil dari si PLS. Kita akan mengestimasi si F-nya. Untuk itu teman-teman bisa copy dulu seperti yang di atas di copy tapi ininya disesuaikan gitu. Eh, di sini kita ubah nama modelnya itu jadi FEM. Terus di sini kita ubah rumusnya juga jadi PLM. Nah, habis itu di sini kita masukin tuh variabelnya teman-teman. Lalu di sini nggak pakai yang instrumental. Oke, karena kita udah tulis, jadi teman-teman bisa itu ini namanya itu data sama data karena sesuai nama-namanya. Di situ kita masukin indeksnya di mana sampel ini tuh variabel clock sessionnya dan tahun ini time seriesnya. Nah, terus modelnya itu within. Kemudian kita akan ketik juga summary buka kurung dalam kurungnya VM. Dari situ kita blok aja, kemudian kita klik run untuk melihat nilainya. Nah, di sini lihat dari variable dependentnya di like-nya itu 0,61. Syaratnya itu harus lebih kecil dari variabel GMM kita. GM kita kan 90 ya, berarti sejauh ini nggak bias. Nah, selanjutnya kita akan melihat si PLS-nya. Untuk rumusnya kurang lebih sama. Kita copy aja terus dipaste di sini frame-nya, terus frame itu tadi diganti PLS, terus ujung modelnya tuh diganti jadi pooling. Terus summary-nya jangan lupa diganti jadi PLS. Kemudian blok, kemudian kita klik run. Nah, di sini dilihat kalau misalkan leg dependentnya itu atau leg seedernya itu 0,91. Jadi di mana yang tidak bias itu ketika si PLC ini lebih besar dari variabel GMM-nya. Nah, dia 0,91 lebih besar dari 0,90. Berarti variabelnya itu nggak bias. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan dari konvergensinya. Caranya adalah kita tulis seperti di poin yang ini. Teman-teman bisa ketik aja. CLD sama dengan sis titik GMM, terus tanda dolar, coef 1, terus bawahnya CLD, gitu-gitu deh pokoknya. Nah, habis itu teman-teman bisa klik run aja. Di sini kelihatan kalau DR-nya itu 0,90. Terus kita klik run lagi. Nah, kita lihat kalau misalkan koefnya itu 0,10 yang artinya 10%. Jadi artinya itu setiap tahun dengan asumsi tidak ada shock akan terjadi konvergensi atau pengurangan kesenjangan DER. Nilai dependennya itu senilai 10%. Kemudian untuk langkah terakhirnya itu kita akan menghitung koefisien jangka panjang. Jadi untuk jangka pendeknya yang ini, yang sistem GMM karena kita tidak biasnya di sistem GMM. Kalau misalnya first difference GMM itu udah tidak bias dan juga semua uji terpenuhi, kita pakainya yang first difference. Tapi karena kita tidak bias hanya di sistem, kita lihat lagi nih nilai sistemnya. Nah, ini dia. Nah, ini tuh nilai estimasi jangka pendeknya tuh segini untuk nilai variabel. Nih, ininya segini, pira juga sekitar segini, rho-nya juga segini, kemudian untuk LDR juga segini. Nah, sekarang kita mau lihat dari jangka panjangnya. Caranya itu, teman-teman bisa ketik seperti di poin 28 yang CLR titik pir sama dengan sis titik mm, terus eh, tanda dolar,
F, terus buka kurung siku 2, tutup kurung siku, terus tanda miring 1 minus CLD gitu. Teman-teman bisa ngikutin. Ini artinya koefisien kedua, ini koefisien ketiga, dan ini koefisien keempat gitu. Teman-teman bisa ikutin aja. Dan kita klik run. Nah, di sini terlihat kalau misalkan PIR-nya itu 1,30, sedangkan jangka pendeknya itu hanya 0,12, jadi agak jauh perbedaannya. Kemudian kita lihat yang ROE. Di sini ROE-nya itu minus 14 untuk jangka panjang. Sedangkan tadi untuk jangka pendeknya itu sekitar minus 1,36. Kemudian kita akan lihat yang LDR, di mana LDR ini sebesar minus 3,23 untuk jangka panjangnya. Sedangkan untuk jangka pendeknya itu tadi sekitar 0, minus 0,31 gitu. Mungkin segitu aja demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.